Oke guys, kali ini ada paketan lagi. Ini PDC 4 VAT ya. Katanya sih harusnya tidak keluar ya guys. Ini kepunyaan follower TikTok juga ya guys. Itu kebanyakan dari follower TikTok guys ya. Ini kita coba bongkar dulu guys. Akhir-akhir ini banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman kerusakan inverter PDC nya ya guys. Ada apa, 3 unit ya rusak semuanya. Ini yang PDC yang pakai SCR, ada juga yang pakai IGBT ya guys. Oke. Kayak biasanya nanti kita langsung hidupkan ya, kita tes alatnya, langsung kita tancap lagi. Oh nih, dalamannya sepertinya banyak yang ini ya, yang lepas, banyak yang lepas nih dalamannya. Ini komponennya ada yang pada lepas ini. Nah, ya kan? Ini apa ini? Ini MOSFET-nya lepas. Terus gimana ini? Ini pakai relay PDC 4 VAT mini, pakai relay trafonya E33. Di sini soalnya cuacanya lagi mendung guys ya. Ini agak gelap jadinya ya. Pakai E33 trafonya, kemudian ada relaynya ini buat polari aki kebalik, pakai relay. Kemudian MOSFET-nya ini lepas, jadi saya nggak bisa mengetesnya dulu ya, karena MOSFET-nya ini kakinya patah semua ini guys. Ini bagian PWM juga agak ini ya, longgar kayaknya ini. Solderannya longgar nih guys. Nanti kita cek dulu bagian PWM, terus kita pasang juga MOSFET penggantinya. Ini MOSFET-nya kakinya patah guys ya. Mungkin karena soldernya kurang kenceng atau memang saat pengiriman ya, saya juga nggak tahu ya. Ini bang, alatnya keadaannya seperti ini ya. Semoga yang punyanya juga nonton. Jadi nggak bisa saya tes dulu, ini langsung dalam proses perbaikan. Ini udah menggunakan voltmeter juga ya. Oke, biar nggak terlalu lama durasi videonya, saya akan skip. Saya akan rapikan dulu, saya susun dulu ya, terutama saya mau pasang MOSFET-nya dulu ya. MOSFET nanti saya pasang. Oke, saya skip sebentar. Oke guys, ini setelah saya lepas papan PCB-nya, kemudian saya lihat-lihat di bagian bawah PCB, ini jalurnya putus ya guys. Ini jalur yang ke sos ya, ke supply min aki ya. Ini lepas jalurnya, karena sayang sekali ini ya, jalur min plus ke aki ini nggak dijamper, nggak dicor ya, sama ke feedback ini seharusnya lebih kuat, lebih bagus. Ini dicor, dijamper pakai kawat yang minimal pakai kawat 1 mili lah ya, dijamper sini terus disolder lebih rapi biar lebih kuat ya. Ini kan nggak ada cor-corannya, nggak ada jumpernya ini.
Makanya nih nanti walaupun kalau sudah diperbaiki terus dipergunakan nanti bisa putus lagi nih jalurnya. Oke, nanti dilanjut lagi Mas Bro. Kita akan pasang dulu MOSFET-nya dan saya perbaiki jalur-jalurnya. Tidak lupa nanti di bagian sekunder juga saya cek, sama PWM juga saya cek ya. Oke, saya skip lagi biar nggak terlalu lama durasi videonya guys. Oke guys, kita lanjutin lagi videonya ya guys. Ini tadi terkendala karena tiba-tiba hujan deras. Saya lanjutin sampai malam hari ini nih ya. Ini sudah malam hari tapi alatnya sudah normal kayak sedia kala. Untuk perbaikannya selesai. Waktu sebelum saya modif di bagian PWM sama ini trafo ya. Ini untuk penjelasan kerusakannya ya. Pertama kerusakannya di bagian PWM sama trafo ini ya. Nah, sebelum saya modif trafo sama PWM, ini setelah saya pasang MOSFET ya. MOSFET-nya ini kan bawaannya ini menggunakan IRF 3205 ya. Yang 2 biji ini masih normal ya. Cuman yang 2 biji lagi ini kakinya patah ya, putus. Alhasil ini nggak bisa dipergunakan yang 2 biji ini. Tapi ini sudah saya ganti MOSFET-nya dan aslinya ini PCB-nya ini menggunakan 6 FET ya, 6 FET mini atau jumbo bisa ya. Tapi karena MOSFET jumbonya saya nggak ada, jadi saya pasang MOSFET mini ya. Ini saya ganti MOSFET-nya dengan seri MOSFET-nya ini nih guys. Buat kawan-kawan yang mau mencatat silahkan mencarinya di toko online. Ini MOSFET-nya cukup bagus, SKST 041N08N ya. Ini seri MOSFET ini semuanya sama, ini saya pasang dengan nomor seri ini. Jadi awalnya 4 FET, ini saya tambahin 2 MOSFET lagi jadi 6 FET ya. Ini memang aslinya bawahnya papannya ini menggunakan 6 FET guys. Setelah sudah saya pasang MOSFET terus saya nyalakan, saya tes ke aki, itu ininya over guys, pincang di sebelah kanan ya. MOSFET-nya ini di sebelah kanan ini panas berlebih ya, overhead, terutama di MOSFET di tengah ini MOSFET ini mengalami overhead panas banget guys ya. Kalau di bagian sini masih hangat, tapi di sini udah over panas ya. Kalau saya ukur MOSFET-nya normal ya, PWM-nya juga normal, nggak pincang. Nah, setelah saya cek di PWM sama trafo ya, trafo sama PWM ini nggak matching guys. Karena apa? Biasanya ya rata-rata kalau trafo ukuran segini nih EE35 yang model cocker pendek, ini biasanya untuk cocker ini matching di frekuensi 19 sampai 23 kilo ya. Tapi untuk PWM-nya ini frekuensinya di 25 kilo guys ya. Makanya selisihnya terlalu jauh ya. Ini misalkan di 21 atau 22, ini 25 guys ya. Akhirnya untuk mengatasi hal semacam ini, saya matchingkan dulu. Saya menggunakan lampu ya, lampu seri di bagian plus aki itu kan. Kita matchingkan, terus saya pasang ini. Saya modif di bagian PWM, saya pasang VR5K ya, atau VR502. Ini saya matchingkan lagi trafonya. Tapi untuk lilitannya saya ubah guys ya. Saya juga sanksi ya. Saya juga curiga dengan lilitan primer ataupun sekundernya. Ini lilitannya, gulungannya saya ubah. Yang sebelumnya menggunakan 4 lilit pakai kawat 0,6, primernya itu 4 lilit pakai kawat 0,6, berarti 3 rangkap 4 lilit pakai kawat 0,6 ya primernya. Terus sekundernya ini nggak tahu ya berapa lilit, sekundernya ini banyak ya.
pakai kawatnya dengan ukuran yang sama. Pakai kawat 0,6 juga sekundernya, tapi nggak saya hitung berapa lilit, kayaknya lebih banyak ini sekundernya ya. Nah terus saya ubah ini trafonya, ini saya ubah lilitannya, gulungannya. Untuk kawat primernya pakai kawat 0,6 tapi sebanyak 6 rangkap ya, 6 rangkap kawat primernya, tapi saya buat 3 lilit ya, 3 lilit 6 rangkap. Kemudian sekundernya nih dengan ukuran kawat yang sama 0,6 saya lilit sebanyak 90 lilit ya. Ini kira-kira kalau matching trafo ini di kisaran 22 sampai 23 ya. Nah terus saya ubah di frekuensi PWM nya ya. Frekuensi PWM ini saya pasang VR ini yang 5 kilo ya, 5K ini saya patokin, saya set di 21,5 ya. Setelah saya set, saya ubah frekuensinya di 21,5 dan ini trafonya saya ubah gulungannya. Alhamdulillah MOSFET-nya nggak over guys, MOSFET-nya nggak panas, nggak pincang. Ini semua ke-6 MOSFET ini nggak ada yang panas, hangat pun tidak guys. Alhamdulillah setelah menurunkan frekuensi PWM dan mengubah lilitan gulungan trafo feritnya ini inverternya sudah normal guys, nggak pincang, MOSFET-nya nggak panas ya, tetap adem ya guys. Setelah saya perbaikan di bagian driver PWM sama rangkaian driver MOSFET dan trafonya saya ubah gulungannya, alhamdulillah nih PDC ini, alat ini sudah normal kayak sedia kala guys ya. Dan untuk tambahannya 2 MOSFET ini ya, yang awalnya 4 saya tambahkan 2 lagi, kemudian ini kapasitornya saya tambahkan 2 lagi jadi 3. Terus di bagian ini, bagian R yang tahanan ke frekuensi ya, volume frekuensi ini saya besarin ya, nilai resistansinya, tahanannya ini yang sebelumnya pakai 120 kilo ini saya ganti dengan 180 kilo ya. Kemudian di bagian sini ini yang ketegangan min elko ya, min elko yang sebelumnya pakai 330 kilo ini saya ganti menggunakan 220 kilo ya. Resistor ini sama resistor ini saya ganti. Terus sama ini kipasnya juga saya ganti ya. Kipasnya aslinya kipasnya model kayak gini. Ini kipas model biasa ya, murahan ini ya. Putarannya lambat, tipis, ampernya kecil. Nih saya ganti menggunakan kipas yang ampernya agak gede, putarannya kencang ya guys, biar mengurangi hawa panas di dalam rangkaian ini ya. Jadi sekarang alhamdulillah nih alatnya sudah normal kayak sedia kala. Saya juga heran baru nemuin yang namanya PWM ini frekuensinya sampai 25 ya. Setelah saya modif di bagian saya tambahkan VR ini, saya patokin di 21,5. Setelah saya matchingkan, alhamdulillah bisa matching ya, bisa matching dengan trafo, dan alhasil si MOSFET-nya ini nggak panas lagi guys ya. Terus di sini juga voltmeter awalnya nggak dipasang ya. Ini voltmeter, kabel voltmeternya sudah saya pasang. Yang terakhir ini saya akan uji tes. Ini sekundernya 90 lilit, primernya 6 rangkap 3 lilit ya. Terus di bagian bawah PCB juga sudah saya modif ya. Saya perkuat, saya cor pakai kawat 1 mili ya, biar nggak mudah lepas jalurnya ya guys ya. Terutama di bagian CT primer ya, feedback, kemudian di bagian min aki sama plus aki ini sudah saya cor semua ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya awet guys ya. Karena ini tidak menggunakan MOSFET polari, tapi melainkan ini menggunakan relay ya, relay yang 50 ampere kalau nggak salah ini ya, yang biasa dipasang pada setrum PAC ya. Kalau PCB nya memang tadi saya salah sebutnya, ini bukan PCB fiber, ini PCB dari Pertinak ya. Setelah dicor kayak gini, PCB nya langsung melengkung ya guys ya, bengkok karena panas, nggak kuat panas ini PCB kayak gini, mudah bengkok ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Kita hidupkan lagi
MOSFET-nya. Dan hasilnya seperti ini guys. Kita kasih bebannya 500 watt. Hasilnya seperti ini. Ini relaynya menyala ya, karena untuk soft startnya ya guys ya, sebagai polari aki kebalik juga ini. Ini tegangannya 12,1. Kita tes, ini saklar. Hasilnya seperti ini. Ini masih di frekuensi saya tutup ya. Ini frekuensinya saya tutup. Sama sekali MOSFET-nya nggak panas guys, cuman adem aja guys. Mantap nih, MOSFET-nya nggak panas sama sekali, hangat pun nggak guys. Waktu sebelum dimatchingkan itu walaupun nggak ada beban tetap panas. MOSFET-nya ini tetap panas walaupun nggak ada beban. Walaupun tidak dihubungkan ke jalur PDC tetap panas guys. Karena sewaktu saya matchingkan ini, saya lepas di jalur sekunder ini, dioda yang 4 biji ini saya lepas, terus saya matchingkan ya menggunakan bohlam motor yang 12 volt itu. Terus saya adjust, saya set di VR yang 5K ini di frekuensi 21,5. Ini sudah langsung matching guys ya. Ini FF-nya. Suaranya juga kencang ya, walaupun nggak ada buzzernya, suaranya kencang ini guys. Cuman kekurangannya jadi semakin boros ini alatnya nih guys. Tapi MOSFET-nya sama sekali nggak anget, nggak apa, nggak panas, nggak apa guys. Awalnya pincang ini MOSFET-nya, panas sebelah, tapi di bagian tengah ini. Nah, kan boros. Aki saya sudah mulai soak juga. Oke, mungkin itu aja soal pembahasan perbaikan PDC 6 FET ya, 6 FET mini ya. Jadi ini buat referensi pengalaman kawan-kawan streamer semuanya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.